Selamat pagi, Assalamualaikum, Ayah Heidi. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, Selamat sehat pagi, Ayah. Ayah Hedi. Selamat pagi, Selamat pagi Ibu. ya ya ini. Selamat pagi, Bu Fitri ya. Sama Ibu siapa satu lagi nih? It's Iya Pak, ini Ningrum. saya belum ubah ini akunnya dari Mothers Club dari Karisma Bangsa. Saya ningrum Pak. Oh, Ibu Ningrum. Iya, Ya, Surabaya aman Ayah. Surabaya aman terkendali. Ya, nggak ada gempa lagi kan kayak di Malang dulu. Oh, dulu sama ini ya. Iya sama Ayah juga. Jadi tiba-tiba ada gempa. Iya, itu apa uji nyali kayaknya. Siap. Masya Allah. Oke, kalau gitu Tapi silakan. tetap berlangsung kan ya walaupun Iya, gempa. masih tetap berlangsung. Biarlah gempa menggonggong, kafilah tetap berlalu. Siap. Nah, sekarang karena Ayah Heidi udah tersambung koneksi audionya, kita bisa langsung masuk ke pembahasan apa ya? Tujuan utama meeting kita siang ini, yaitu bahas tema. Silakan Ayah, eh, langsung bisa mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, saya mau cerita nih, Pak Ahmad. Materi yang kita bawakan di sini itu ternyata kemarin menarik minat satu organisasi Asia Pasifik, Pak, begitu. Jadi meminta itu, makanya saya juga kaget juga. Waduh, Pak Ahmad ini berpikiran sudah maju ke depan ini, gitu. Jadi materinya Pak Ahmad diminati oleh sebuah forum yang nggak cuma di Indonesia tapi Asia Pasifik ya. Jadi saya pikir itu adalah hal yang menjadi pemikiran semua orang tua mungkin ya, juga termasuk para guru, kegelisahan para orang tua bagaimana ini masuk kita menghadapi masa pandemi supaya kita tidak terbawa oleh aura musibah, tapi justru kita bisa mengubah musibah ini menjadi sebuah berkah gitu. Ya, dan alhamdulillah gitu bahwa mereka sangat antusias, dan saya khususnya berterima kasih sama Pak Ahmad yang sudah mencetuskan ide ini. Ya, waktu itu sih temanya masih sama ya Pak Ahmad ya. Masih ingat Ya, Pak Ahmad temanya? perlu diingat Bapak Ibu, temanya itu yang didiklah anak sesuai sama zamannya. Dikutip dari Sayyidina Ali ya Pak. Ya, ya. Jadi Ya, dan itu sudah kita coba tawarkan juga ke sekolah ini, Karisa Bakta, dan dia juga tertarik. Jadi mungkin untuk panjang lebarnya kenapa tema ini akan kita naikkan, itu nanti silakan dari Edi sampaikan. iya, jadi kemarin itu problematiknya lahir dari stressing orang tua di masa pandemi dalam mendidik anaknya. Terus saya ceritakan pada event organizer-nya sebagai wakil daripada komite bahwa kita semua ini sedang mengalami stres, gelisah dan kebingungan, terutama dunia pendidikan gitu. Dan yang paling stres itu terjepit di tengahnya adalah para sekolah, para guru, para pembimbing atau konselor. Kenapa? Karena kejadian pandemi ini kan tiba-tiba, tidak terencana gitu. Dan kenapa sekolah ini adalah yang paling stres? Karena kan ternyata pemerintah sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi kebijakannya seringkali berubah-ubah dan tidak jelas. Karena saya juga pengelola sekolah, saya pimpinan sekolah juga. Jadi saya paham betul betapa beratnya mengelola sekolah di zaman ini. Kita nggak tahu harus ngapain, takutnya berinisiatif sendiri malah keliru gitu ya, dipersalahkan, jadi ya serba salah. Sementara orang tua juga sama, tiba-tiba mendapatkan tugas yang tadinya hanya menyekolahkan anak, sekarang mau tidak mau harus mendampingi anaknya belajar, dan bahkan sedikit demi sedikit harus mau menjadi guru gitu. Bagi saya semuanya ini adalah berkah bagi kita semua. Saya selalu melihat sisi musibah dari sudut pandang berkahnya. Berkahnya apa? Selama ini mungkin orang tua tidak pernah tahu betapa beratnya menjadi seorang guru. Ya, di satu kelas memegang beberapa murid. Dan saat inilah mereka tahu betapa beratnya jadi guru
hanya dengan 1 atau 2 orang murid di rumah, yang itu notabene-nya adalah anaknya sendiri begitu. Namun kan inti permasalahannya bukan kita saling berbagi stres, dan bukan juga saling untuk menyalahkan satu sama lain. Ya sudah, kondisinya memang seperti ini, fokusnya adalah solusinya apa. Jadi akhirnya kita berbicara tentang bagaimana sih mengatasi stres pandemi ini. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang bisa orang tua lakukan? Apa yang bisa sekolah tawarkan atau mungkin dukung? Nah, terus saya tawarkan waktu itu, idenya adalah bagaimana kalau kita berpikir membuat bagaimana caranya anak-anak ini sukses, ya, mempersiapkan sukses mereka di masa depan, di masa pandemi gitu. Jadi pandemi orang ribut tentang musibahnya, kita ribut tentang persiapan untuk mensukseskan masa depan anak. Nah, ini diambil, saya bilang, dari sebuah quote di mana didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Dan saya katakan bahwa pandemi ini sebenarnya, di balik musibah ini Tuhan sedang berpesan kepada kita. Tuhan sedang memaksa semua orang tua untuk belajar dunia digital. Semua pendidik, semua guru untuk belajar dunia digital. Zoom online meeting work from home ini sebenarnya sudah dilakukan oleh IBM sejak tahun 1998. Jadi menjelang tahun 2000, Pak. Mereka sudah merumahkan sebagian karyawannya untuk bekerja dari rumah. Jadi work from home, mereka tidak office basis namanya. Cuma IBM kan perusahaan komputer, jadi kalau memberlakukan itu sudah terbiasa. IBM sebenarnya sedang mempersiapkan seluruh karyawannya untuk menghadapi zaman ini, zaman yang sekarang kita alami ini. Jadi mereka itu udah nggak kaget lagi, kita aja yang nggak tahu dan terkaget-kaget. Padahal saya udah dengar itu sejak tahun 1998 ya persisnya itu, pas Krismon kalau nggak salah ya. Jadi Krismon. Nah, saya katakan begini bahwa pandemi ini seperti sebuah pesan dari Tuhan yang memaksa orang tua, ayo come on, semuanya belajar tentang dunia digital, belajar tentang online, belajar tentang work from everywhere. Nah, ya, jadi nggak cuma from home, tapi work from everywhere. Jadi dipaksa, akhirnya kita mau nggak mau belajar Zoom. Saya juga terpaksa belajar Zoom. Saya nggak tahu tadinya Zoom, sampai bisa Zoom, sampai anak saya sekarang jadi operator Zoom saya, jadi asisten operatornya saya. Dan kita sudah akhirnya terbiasa. Dan percaya atau enggak, ternyata ini semua dimaksudkan oleh Tuhan bahwa supaya orang tua sadar mempersiapkan anaknya di zaman digital. Kenapa? Karena ternyata pimpinan CEO Google itu mengatakan bahwa nanti orang bekerja itu nggak harus bekerja datang ke kantor. Mereka bisa bekerja dari rumah, dari tempat yang mereka favorit di gunung, di pantai, dimanapun selama ada signal mereka bisa bekerja. Dan di zaman itulah katanya nanti orang Indonesia bisa bekerja untuk jadi karyawan Google tapi nggak harus pindah ke Amerika gitu. Bisa jadi karyawannya Shell dan sebagainya, dia tetap berada di Indonesia atau di tempat di mana dia memilih hidup. Nah itulah nanti, itu katanya Sundar Pichai ya. Kedengeran? Ya. Siap. Nah, saya kok melihat ini kok jadi berkah gitu ya. Tadinya saya cuma punya ide aja, tapi tiba-tiba ada malaikat yang datang, namanya Pak Ahmad malaikatnya itu ya. Mencetuskan ide, gimana ayah kalau kita begini bikin gini gitu. Awalnya dari cuma 1 episode. Nggak tahu ini panjang sampai alhamdulillah ya. Sekarang kita episode keberapa ini Pak? Episode kesekian ya Pak Ahmad. Ya. Dan itu dia akhirnya yang menarik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu. Saya akhirnya bisa melihat wajah Ibu Siti ya Bu ya. Ya soalnya saya tadi menduga-duga gitu wajahnya seperti apa ya gitu. Dan mudah-mudahan ya virusnya nggak bisa terbang lewat jaringan ya Pak ya. Jadi kita aman-aman aja. So pada akhirnya gini, kita idenya datang dari Pak Ahmad, kemudian saya coba menawarkan dan ditangkap oleh Pak Ahmad, terus kita kelola. Bagaimana sih di antara masing-masing profesi kita ini bisa saling bekerja. Jadi Pak Ahmad bisa bekerja sama dengan sekolah, saya bisa bekerja sama dengan Pak Ahmad dan sekolah juga. Ya, ini teknisnya adalah dengan, ayo kita bicara masa depan itu seperti apa.
Kemudian mereka nih anak-anak ini harusnya bisa apa dan mulai sekarang harus belajar apa. Terus apa yang harus kita persiapkan? Nah, kalau teringat 1400 tahun yang lalu, Sayyidina Ali sudah mengatakan bahwa didiklah anakmu untuk masa depan ya, sesuai dengan zamannya. Jadi jangan pakai dulu mama, dulu papa gitu, dulu abi, dulu umi. Nah, itu udah nggak kepake itu. Kita lupa sama quote-nya Sayyidina Ali kalau begitu. Nah, akhirnya saya sampaikan bagaimana kalau teknisnya kita tawarkan ke orang tua daripada kita ribut, stres dan sebagainya, bingung. Yuk bagaimana kalau kita menyongsong masa depan, melihat apa yang diperlukan, apa yang harus kita persiapkan. Teknisnya seperti apa? Apa yang bisa dilakukan Pak Ahmad, apa yang bisa dilakukan sekolah, apa yang bisa dilakukan orang tua. Jadi ujungnya adalah bergandengan tangan. Berhenti sudah stresnya, berhenti sudah saling menyalahkan kalau memang ada ya. Mudah-mudahan sih tidak ada. Jadi konteksnya ke sana Ibu Bu Ningrum dan Ibu Siti Jubaidah, dipanggilnya Ibu siapa biasanya? Halo Ibu, boleh suaranya tidak terdengar? Suaranya belum terdengar. Oh, ya, Bu ya. Zubaidah biasanya Pak. Iya. Bu Zubaidah. Oh Bu Zubaidah, karena dulu saya punya teman Zubaidah namanya, dipanggilnya Ibet, nama kesayangannya. Bu Zu biasanya. Oh Bu Zu. Baik, itu kira-kira Pak Ahmad yang bisa saya sampaikan. Kalau mau kita bahas teknisnya seperti apa, sedikit di sini bisa begitu. Siap, terima kasih Aidi. Dari Bu Zubaidah, bagaimana? Ibu Zu, gimana Bu? Ada mengenai tema ini? Dan Bu Ningrum dan Miss Fitri juga. Ya kalau ada tema lain silakan ya Bu ya. Sepertinya Bu Zubaidah sedang ada koneksi dengan suara. Tadi Benar, sebetulnya yang disampaikan dengan Pak Edi menarik juga, Pak. Jadi insya Allah nanti di tanggal 28 Agustus juga audiensnya itu kita akan undang untuk seluruh orang tua siswa, karena kita di Karisma Bangsa ada di TK, SD, SMP, SMA Pak. Jadi ini memang general ya untuk webinar nanti ya. di tanggal 28, betul. Dan pas juga di tanggal 28 itu kita ada program motivasi program untuk seluruh guru dan staf. Jadi saya kira juga bisa masuk ya Pak ya untuk konten tema ini, karena seluruh stakeholder, jadi kan nggak hanya ke orang tua maupun guru pun, staf juga berperan penting ya Ayah Idi ya untuk problem ini, karena semua menghadapi hal yang sama kan begitu. Jadi begitu ya Bu Zubaidah, insya Allah. Jadi tema yang tadi sudah dijelaskan dengan Ayah Edi, saya kira cukup menarik ya, bahkan perlu kita untuk diskusikan bersama-sama, karena memang ini menjadi challenge, tantangan untuk kita semuanya gitu. Jadi mungkin seperti itu, atau mungkin dari Miss Fitri jika ada tambahan, atau Ibu Zubaidah mungkin sudah ada soundnya. Biasanya itu dari koneksi, kalau pakai eksternal tuh biasanya jacknya biasanya. Benar. Iya. Pakai ini aja Bu, nggak usah pakai headset, dilepas aja. Komputer aja Bu. Langsung ya dari audio komputer. Biasanya di gambar mikrofon itu ada kliknya Ibu, di situ ada select speaker kan, biasanya suka di switch. Iya, oh gitu, betul. Ya di situ biasanya. Tapi nggak apa-apa. Begini Bu, ini yang menarik adalah kenapa sampai Pak Ahmad berkali-kali menyajikan ini dan kelihatannya cenderung disukai. Begini, output akhirnya itu adalah saling bekerja sama. Jadi saya akan menjabarkan ini loh tantangan masa depan. Ya, anak-anak masa depan itu harus menguasai ini. Itu tematiknya. Jadi kalau mereka mau sukses di masa depan, ini yang mereka harus punya. Nah, kemudian dari persyaratan apa yang mereka harus punya, maka saya akan menjabarkan mestinya atau teknisnya orang tua bisa melakukan ini. Jadi lebih banyak orang tua sebenarnya ini nantinya. Gitu. Kebetulan kan zamannya pandemi. Nah, kemudian nanti untuk bisa ini terlaksana di rumah, maka dari pihak sekolah akan membantu, support. Jadi lebih ke support sama fasilitasi, memfasilitasi bahwa boleh melakukan ini gitu. Karena kan orang tua akan melakukan itu sesuai permintaan zaman, tapi sama sekolah boleh nggak gitu kan, pertanyaannya gitu. Sistem sekolah boleh nggak? Nah sekarang ini sekolah yang bingung, sama pemerintah boleh nggak gitu. Cuma permasalahannya pemerintah sendiri nggak tahu gitu. Saya tuh ngelola sekolah di Bali ya, nyari informasi ke Diksda, di Dinas Pendidikan Daerah.
dia bilang A, besoknya bilang B, besoknya bilang C, kan gimana nggak bingung kita coba itu. Betul, Bapak. Iya, akhirnya gini aja saya bilang sama guru-guru, sudahlah, kita cuma terima informasi dari mereka. Hari ini mereka bilang apa, besok bilang apa, terserah. Yang penting kita tahu harus ngapain gitu. Nah akhirnya terjadilah ini kesepakatan. Jadi nanti berbagi peran sekolah di mana, peran orang tua di mana. Nah Pak Ahmad ini masuk di peran untuk mensupport supaya anak-anak kita itu siap di masa depan. Karena syarat salah satunya yang disampaikan oleh CEO Google itu ada di Pak Ahmad. Gitu, ada bagiannya yang di Pak Ahmad. Nah, jadi saya harapkan juga Pak Ahmad yang atau dari teman-teman si Shinkenjuku ini betul-betul mendalami meeting ini supaya tahu, oh ini peran saya gitu. Jadi sekolah akan memberikan perannya, orang tua memberikan perannya, kemudian setelah tahu masing-masing arahnya ke satu titik tertentu, jadi sama-sama bekerja sama dan sama-sama bekerja gitu. Betul Pak, setuju. Ibu Surbeda bisa dites? Tes saya Alhamdulillah. pakai HP, maaf. Pagi Bu. Ayah mungkin dulu 2014 kita pernah bertemu. Mungkin ayah dilupa karena banyak penggemar. Pantesan saya kok berasa Baik, hafal ayah. gitu ya, pernah ketemu di mana ya gitu. Kebetulan saya punya satu murid di Semarang. Saya nggak tahu ayah Edi masih ingat atau enggak. Namanya Ryan. Oh ya Allah ya Robbi ya Rasul, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ryan itu sekarang udah diterima sekali. Bu, luar biasa Bu. Beliau udah jadi ini sekarang partner dari salah satu perusahaan di Amerika. Iya, betul sekali ya Pak. Kebetulan dia SMP kelas 9 sekarang. Oh, di tempat Ibu. Yang ini Pak, dia sekarang masih di sekolah kami yang ada di Semarang. Wow. Dulu zaman Ryan struggle di SD, dari dia aktif, kemudian intelijensinya yang tidak semua guru bisa mendampingi, dan disitulah kami banyak berkomunikasi dengan orang tua dan ketemu ayah Edi juga, dan alhamdulillah anaknya luar biasa. Sekarang bisa menjadi anak hebat lah, dan disitulah saya salut sekali. Termasuk dengan ayah Edi, kami banyak sekali membaca buku-buku dan mengikuti live dari ayah Edi yang selama ini disampaikan gitu. Mudah-mudahan kita bisa Karisma bertemu Bangsa lagi. Ya Bu ya? Yang di Semarang Semesta Bapak. Oh Semesta, betul. Iya. Mungkin kalau ayah dan ibunya Mas Ryan sangat-sangat dekat, saya tahu banget itu sangat dekat dengan Bapak. Karena beberapa kali saya lihat profilnya beliau juga selalu mencantumkan ayah Edi, dan saya rasa luar biasa. Saya juga ikut turut mendampingi Mas Ryan waktu itu. Ibu, Iya. begini ya, saya ini kan punya pemikiran, dan pemikiran saya ini kan tidak semua sejalan dengan sistem pendidikan yang ada di pemerintah. Tapi ada sekolah-sekolah itu yang selaras dengan pemikiran saya, termasuknya sekolah ibu gitu, sekolah Ibu Zu ini. Bagaimana ya kita bisa berpikir supaya semua orang banyak tahu gitu? Karena yang kemarin saya undang Papa Ryan di talkshow-nya Abu Marlo ya, beliau bicara banyak sekali tentang Mas Ryan sampai amazing lah menurut saya ya, anak usia kelas 2 SMP itu penghasilannya hampir 500 miliar kan gitu kan, jarang sekali itu terjadi. Nah keselarasan ini kan sebenarnya dicari oleh banyak orang tua ya. Bagaimana ya Ibu punya ide nggak ya supaya sekolah Ibu itu lebih banyak dikenal gitu? Karena saya juga baru tahu dari Papa Ryan itu yang bicara sekolah semesta begitu. Kalau terkait dengan Ryan, sebenarnya jujur kami juga sangat terbantu dengan papa dan mamanya sih Pak. Terus terang beliau dari awal memang sangat terbuka sekali segala permasalahan yang Mas Ryan hadapi. Kemudian sekolah menangkap apa yang menjadi kebutuhan daripada Mas Ryan itu. Setelah itu kita kolaborasi terus menerus Pak. Komunikasi itu tiada henti hingga akhirnya
bisa melalui masa-masa kritis itu. Karena jujur kita bisa dibilang di awal-awal masuk SD itu sangat kritis sekali, karena sempat ada pemikiran dari hasil observasi awal oleh guru kami merekomendasikan untuk tidak diterima. Waktu itu saya dengan yakin bahwa anak ini bisa, dan alhamdulillah kami bisa dapat satu titik yang kemudian kita komunikasi dengan orang tuanya. Disitulah kami mengawali untuk mendampingi Ryan, dan ternyata benar bahwa Ryan tuh bisa dibilang super ya dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Dan itu Masya Allah, itu merinding Pak kalau saya mengingat kembali kebersamaan kami dengan Mas Ryan. Dan sekarang sudah naik kelas 9, kelas 3 SMP, dan saya rasa beliau juga makin mature ya, dan sekarang disusul dengan adiknya juga luar biasa. Hebat Pak, jujur saya terharu sekali ketika melihat itu, dan mudah-mudahan Pak, kalau kami kebetulan saya di SD, sekarang saya di SD Karisma Bangsa, salah satu di bawah satu bimbingan dengan sekolah kami yang di Semarang, Semesta. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi juga Pak terkait dengan kedepannya seperti apa, karena kami juga punya program-program yang masih belum kita sounding, karena kami yakin dan sangat perlu sekali apabila nanti ke depan kita bisa bersama-sama didampingi oleh Ayah Edi juga jika ada hal-hal yang memang perlu kita kondisikan begitu Bapak. Iya, ini kan sebenarnya adalah kalau menurut saya seperti sekolah masa depan ya, untuk mempersiapkan anak-anak masa depan, dan itu tidak banyak. Saya hanya berpikir bagaimana agar sekolah ini lebih banyak diketahui oleh masyarakat. Jika ibu berkenan, mungkin ya ibu punya program sendiri yang direncanakan. Mungkin juga saya di luar konteks ini, maaf ya Pak Ahmad ya, jadi ngobrolnya agak keluar topik. Nggak apa-apa Pak Ayah. Atau kalau memang mau, kita buat webinar aja di SD Semesta. Di Karisma dulu. Sekarang saya di Karisma. Tetap saya Karisma dulu, tetap nggak berubah kok Bu. Tanggal 28 sudah di booking waktunya. Maksudnya setelah tanggal 28 kita bisa undang Ayah Edi lagi di sekolah Semesta. Oke. Bisa Pak. Saya sangat ini sekali sih. Saya coba setelah ke program ini, saya akan berkoordinasi dengan teman-teman kami yang di SD di lain kota. Kebetulan kan kami ada 7 sekolah. Ada di Aceh, di Medan, kemudian di Semarang, Depok, dan Bandung. Kalau misalkan setelah itu kita akan bergeser ke beberapa kota tersebut, saya siap mendampingi Pak Edi, Ayah Edi, insya Allah. Wow, alhamdulillah, luar biasa ya Bu ya. Begini ya Bu ya, saya itu bahagianya luar biasa karena saya sendiri kesulitan membangun sekolah seperti yang ada di kepala saya gitu, seperti ada di ide-ide saya, karena sekolah itu mahal Bu gitu. Nggak bisa kalau kita nggak punya dana yang cukup kuat itu menopang sekolah, apalagi sekolah yang bisa mengerti anak, itu luar biasa. Dan saya punya klien kemarin dari Belanda pun, ternyata di Belanda masih kasusnya sama. Satu lagi dari Norway, itu juga kasusnya sama gitu. Jadi ini adalah sebuah terobosan besar ya, sekolah Karisma Bangsa juga sekolah Semesta, apabila bisa menyelaraskan atau telah berhasil membuktikan bahwa seorang Mas Ryan itu bisa menjadi anak yang luar biasa, sementara sebelumnya kita semua mendiagnosa dia adalah bermasalah begitu. Dan mungkin juga nanti orang tuanya bisa kita libatkan untuk sharing, jadi triparty sharing ya, dari pihak sekolah, pihak orang tua, dan mungkin saya bisa ikut di sana. Seperti itu. Saya sih selalu berpikir ya, saya waktu itu belum sempat bicara sama Papa Ryan bagaimana ini sekolah bisa dikenal, karena yang pertanyaan banyak banget waktu saya talkshow di Abu Marlo itu. Papa Ryan kan cuma taunya adanya di Semarang gitu. Di kota lain beliau nggak tahu gitu. Jadi apakah orang bingung kenapa kita semua harus pindah ke Semarang, kan nggak mungkin gitu. Nah saya baru tahu hari ini ada juga Karisma Bangsa. Ini Karisma Bangsa yang di mana ya? Pondok Cabe Bapak. Oh, Pondok Cabe. Ya, itu bisa. Ya, saya pikir semakin banyak diketahui ya. Mudah-mudahan Karisma Bangsa juga kan sama dengan Semesta begitu. Dan kita sudah saatnya berubah kok gitu. Dan ya Pak Ahmad ini kebetulan dihadirkan bagi pendamping sekolah-sekolah itu. Ya kebetulan ya. Saya nggak tahu ini kebetulan atau memang didesain oleh Tuhan. Ya sesuai dengan apa yang
yang disampaikan oleh CEO ya Bu ya, pimpinan Google tentang profesi masa depan gitu. Seperti itu. Dan saya pikir kalau Pak Parayan bisa ikutan hadir, beliau juga kan memang orang yang cukup piawai di dunia digital ya. Seperti Apa itu. perlu saya undang ya Pak? Ya, saya sendiri juga sama beliau dekat ya. Kedekatan kami itu karena beliau itu orang yang terbuka. Jadi cerita apa saja sama kami. Banget, betul. Kemudian orangnya helpful banget gitu. Jadi giliran misalnya saya membutuhkan beliau tentang knowledge science and computer, beliau menjelaskan sampai detail sekali begitu. Ya, karena sampai beliau menyatakan kepada saya, ayah, kami sekeluarga siap diundang untuk berbicara dimanapun ayah berbicara gitu. Insya Allah. Jadi kalau ibu ngundang pasti mau. Insya Allah Pak, saya coba kontak. Nah saya dekatnya sama mamahnya Pak. Ya, dua-duanya orang Baik, yang luar baik, biasa ya. itu baik. Sangat-sangat terbuka. Ide yang bagus sih Bapak. Sebenarnya kalau kita bisa berkolaborasi juga dengan orang tua, artinya memberikan realitas ya, bahwa memberikan kesempatan kepada anak tentang kelebihan yang dia miliki, apapun itu. Kadang kita sebagai orang tua ataupun guru tidak tidak sesensitif dalam melakukan pendeteksian anak gitu. Dan disitulah peran ketika orang tua ataupun guru memberikan kesempatan kepada anak, dan anak itu akan bisa berkembang. Saya rasa ini juga salah satu contoh yang real yang bisa kita kasih insight kepada orang tua kita juga gitu. Iya, harapan saya melalui Pak Ahmad dan terutama Shinken Juku ya, mudah-mudahan Pak Ahmad bisa juga menyesuaikan dengan arah masa depan pendidikan Pak Ahmad. Jadi ketika saya katakan semesta arahnya ke sini, kemudian Pak Ahmad bisa membaca, oh saya akan melakukan peran-perannya di sini gitu. Jadi seperti yang kemarin saya jelaskan di seminar atau di webinar sebelumnya gitu, bahwa apa yang dilakukan Pak Ahmad ini adalah bagian daripada apa yang disampaikan atau dibutuhkan untuk pendidikan masa depan, yang kebetulan memang secara desain pemerintah itu belum ada gitu. Seperti itu. Ya begitu kira-kira. Jadi menurut Ibu baik ya topik ini ya? Atau Bu Nurung? Sangat bagus Pak. Saya tadi lebih mengambil bahasa Pak Ayah Edi yang mempersiapkan kesuksesan walaupun di masa pandemi ini gitu. Artinya biarkan mungkin orang lain sibuk dengan yang lainnya gitu. Kita sebagai sebuah sekolah jangan sampai lengah dalam mempersiapkan kesuksesan itu. Saya rasa ini salah satu poin penting buat kami juga sebagai pelaku pendidikan. Ya, mau tidak mau kita harus kembali kepada tugas utama kita, yaitu menyelesaikan pendidikan gitu. Karena kami pun di sini, di mana Tangerang Selatan yang terletak bersebelahan dengan Jakarta Selatan pun tidak bisa menjamin semua sekolah bisa memberikan layanan pendidikan secara online dengan baik. Nah ini juga yang kadang membuat kami merasa miris ya kalau bisa dibilang. Sekolah-sekolah di dekat kami di daerah Pondok Cabe tidak semua sekolah itu memfasilitasi online learning Bapak, sehingga banyak sekali mereka juga kesulitan bagaimana cara mendelivery materi pembelajaran kepada anak-anak. Mungkin tidak dalam bentuk materi pembelajaran secara pure, tapi bagaimana mengedukasi anak tetap jalan sebuah pendidikan ini, itu saya lihat teman-teman di sekolah-sekolah masih banyak kesulitan untuk itu. Kebetulan saya aktif di FKSD Pamulang kecamatan, dan akhirnya kami sering membuka sesi berbagi informasi, sehingga alhamdulillah untuk Pamulang sendiri sekolah swasta khususnya itu kita saling berbagi dan saling mensupport gitu. Jadi kita mencoba untuk memberikan kebermanfaatan kecil ini pada orang-orang terdekat kita, dan di sekolah-sekolah lain saya yakin banyak sekali hal-hal yang perlu kita bantu sebenarnya. Iya. Menarik sekali Pak, insya Allah dengan suksesan itu sangat menjadi poin penting buat kita semua. Nggih, Ibu. Saya sebagai sesama penyelenggara pendidikan, juga pendidik itu ada mengalami yang namanya simalakama. Simalakamanya begini. Kalau kita mempromosikan sekolah kita itu tidak etis sebenarnya, karena sekolah itu nggak etis untuk dipromosikan, itu bukan barang dagangan gitu. Tapi si malakamanya begini, kalau kita nggak punya murid atau muridnya sedikit, biaya operasionalnya jadi membengkak besar sekali.
gitu. Betul. Karena sekolah itu sangat tergantung dari jumlah siswa. Jadi si malakama, kenapa kami itu megap-megap mendirikan sekolah? Di satu sisi kami tidak bisa berpromosi karena nggak etis. Di satu sisi bahwa dia sistemnya tergantung jumlah murid gitu. Semakin banyak muridnya maka operasionalnya bisa ditekan lebih rendah. Nah jadi pada akhirnya saya melihat begini, kita benar dulu, kita melakukan hal yang berorientasi masa depan dulu, kita betul-betul memang dibutuhkan oleh masa depan. Nah setelah itu kita akan terpromosikan dengan sendirinya sih, saya kira begitu ya. Gitu. Seandainya kita hadirkan Papa Ryan dan Papa Ryan bicara saja, kita nggak usah promosi kok gitu. Tapi ini menyajikan data, fakta, ini loh yang kita lakukan. Apalagi sekarang ini kalau sampai ada sekolah yang bisa menawarkan di masa pandemi ini menjadi berkah gitu. Ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga bagi yang lain. Ya seperti itu. Dan PR besar kita sebenarnya Bu, yang kami sedang diskusikan di tingkat penyelenggara pendidikan adalah mau tidak mau, selesai atau tidak selesai COVID ini, kita tetap harus belajar untuk bisa membuat pendidikan online. Kenapa? Karena nanti ya dunia pendidikan, dunia profesi menurut Sundar itu 50%-nya online. Rekrutmen online, wawancara online, bekerjanya online, meetingnya online. Hanya ketika mengerjakan tugasnya saja dia mengerjakan di tempat dia bekerja. Seperti setidaknya itu. Memikirkan yang hybrid juga ya. Iya betul, hybrid. Persis, kata-kata yang paling tepatnya hybrid. Jadi kita harus sudah mulai ada di tengah-tengah nih, meninggalkan BBM lama tapi separuh listrik. Karena nantinya semuanya akan listrik kan gitu. Betul Pak, betul. Itu analogi yang paling mudah dicerna itu. Jadi hybrid school ya. Ya, akhirnya sebuah sekolah harus berpikir lebih kreatif juga sih Pak. Iya. Betul sekali Bu. Kondisi ini apalagi ya tanpa murid kita nggak bisa bergerak gitu. Dan mau tidak mau kita harus mengkreasikan sebuah model. Artinya tadi jujur saya juga dulu humas Pak. Mungkin bisa dibilang saya lebih bagian promosi gitu ya, jual sekolah gitu. Tapi setelah beberapa tahun terakhir ini saya berpemikiran sama dengan tadi Ayah Edi bahwa sekolah itu tidak bisa dijual seperti barang gitu. Lu datang ke sini begini dapat ini gitu. Sementara kenyataannya itu yang akan menjadi promosi yang tanpa kita sadari itu dengan sendirinya akan menarik perhatian masyarakat untuk bergabung dengan sekolah kita. Nah, kaitannya dengan kalau di dalam dunia marketing itu kan ada diferensiasi produk gitu. Jadi perbedaan produk yang kita akan tawarkan, bagaimana kita bisa memberikan layanan kepada orang tua. Karena kembali lagi bahwa manusia atau konsumen yang akan masuk kepada kita adalah sebuah produknya adalah manusia, bukan benda gitu. Dimana kita harus bisa memberikan layanan, kepuasan dan kebutuhan yang mereka perlukan. Kalau berbicara pendidikan, ketika kita sendiri tidak menyadari bahwa kebutuhan anak ini berbeda dengan anak itu, sementara kita berikan menu yang sama persis gitu, itu kan juga keliru. Mungkin seperti itu kali ya Kak. Ya. Ini kan kami rekam ya. Ini aja meeting kita kalau dipublikasikan pasti banyak yang nonton ini. Pasti banyak yang nonton. Jadi live YouTube. Iya, jadi kalau diizinkan nih sama Pak Ahmad, kemudian dan Ibu Ju sama Ibu Ningrum, mungkin ini akan banyak yang nonton ya. Kenapa? Karena begini Ibu, selama ini kita terkungkung pada pemikiran kita harus kembali to face school gitu. Gitu selalu itu. Jadi kalau tidak begitu maka salah. Kalau tidak begitu maka pemerintah salah atau siapapun salah gitu. Jadi kita akhirnya pada saling menyalahkan. Nah, saya berpikir gini, ini enggak loh, Sundar udah mengatakan bahwa nanti zamannya hybrid gitu. Nanti zamannya itu mengarah, maaf ya, kita sebut ke mobil listrik. Jadi sebelum mobil listrik ini benar-benar full operation, kita harus sudah mulai hybrid. Gitu, kalau nggak hybrid pendidikannya, nanti anak-anak kita kaget menghadapi zaman digital. Nah, saya pikir bahwa Tuhan ini udah kurang apa sih memaksa kita untuk menjadi hybrid?
Tapi kenapa kita kok nggak tercetus, nggak terpikir, nggak tersentuh hatinya untuk memulai sistem pendidikan hybrid tadi? Gitu, separuh digital, separuh temu. Separuh digital, separuh temu. Jadi mereka nanti ketika keluar sekolah atau menghadapi dunia nyatanya di zaman mereka, menurut Sayyidina Ali, udah nggak kaget lagi. Diajak meeting online mereka udah biasa, diajak ini mereka udah biasa, diminta ini sudah biasa. Jadi sudah, mohon maaf ya, saya harus menyebut merek bahwa seperti orang IBM zaman sekarang, mereka udah nggak ribut gitu. Karena mereka udah mulai tahun 98, tahun 2000. Sekarang udah 21 tahun. Gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang ada di pemikiran saya, dan kita coba menggabungkan potensi-potensi yang ada yang kita miliki bersama. Dari sisi ibu adalah sisi wadah sekolahnya, karena ini adalah poin pentingnya dari Pak Ahmad, adalah sisi wadah supportingnya. Jadi apa saja sih yang perlu disupport? Mungkin bisa jadi Shinkanjuku nanti berkembang masuk ke semacam edukasi atau kursus ataupun bimbingan untuk para orang tua menyelenggarakan home office, Pak. Ini kemarin saya ikut seminar lagi di Asia Pasifik ya, yang temanya adalah home office. Jadi dia mengajarkan kepada orang tua untuk mempersiapkan punya kantor di rumah dan anaknya harus diajari itu. Namanya home office ya tematiknya. Dan saya yakin belum ada yang kepikir gitu. Saya aja baru ikut seminarnya atau webinarnya, dan Pak Ahmad bisa punya ide, ambil kesempatan menawarkan bimbingan, bukan bimbingan untuk pelajarnya tapi bimbingan untuk orang tuanya. How to create home office, bagaimana in operationnya, bagaimana kita melatih anak kita, lalu nanti menjadi bagian program dari sekolahnya Bu Ningrum sama Bu Zu, gitu, bahwa kami sudah hybrid ini sekolahnya. Kan istilah hybrid sendiri belum digunakan loh di sekolah. Nanti kan akan menjadi booming itu, jadi brand itu. Ya, misalnya Karisma Bangsa, the hybrid school. Apa itu, orang nanya-nanya tuh. Apa tuh hybrid school? Semesta. Kalau di sekolah kami sudah mulai, Bapak. Sebetulnya mau dimulai semester ini ya, Bu Su ya. Tapi berhubung karena wilayah kami di Tangerang Selatan itu masih merah, dan sekarang mungkin baru orange ya, Bu ya. Jadi belum diberikan izin, tetapi manajemen sekolah sudah memfasilitasi untuk pembelajaran hybrid, Bapak. Jadi memang guru-guru masih diminta untuk terbiasa lah bagaimana mengajarkan anak-anak. Ada siswa yang online tetap di rumah, tapi ada beberapa orang tua juga yang menginginkan anaknya datang ke sekolah langsung pun juga ada gitu. Jadi ya insya Allah kedepannya kita bisa ya, Bu ya. Ya, Ibu boleh. Bu Ningrum saya boleh lebih minta tolong tertarik high flag, kameranya. Pak. Oh, biar saya bisa ngelihat wajah cantiknya secara Astagfirullah. Kalau saya lebih ini, Bapak, high flag, Bapak. Ya, Kami apa sudah, itu, Bu? tadi Bu Ningrum benar sampaikan, insya Allah kami sudah mempersiapkan segala pirantinya, tinggal menunggu izin aja dari pemerintah untuk PTM terbatas, dan nanti kami juga menawarkan sekolah, anak-anak boleh ke sekolah, boleh tidak, artinya dengan perizinan yang ada, dengan segala ketentuan yang harus disertakan begitu. Kalau kami untuk di SD terutama itu kami berpikir seperti ini, jadi high flag ya, hybrid fleksibel. Karena kami saat ini pun di level TK, SD kelas kecil terutama itu sangat sulit, masih ada beberapa kendala untuk anak-anak yang memang ada indikasi khusus. Akhirnya kami coba memberikan layanan tambahan dengan memberi jam pelajaran di luar jam yang sudah kita buat dalam bentuk online support. Nah, kemarin ketika nanti izin PTM itu kita dapatkan dari pemerintah, kami ingin sekali membuka kelas untuk anak-anak yang memang tidak bisa melakukan pembelajaran secara online karena ada indikasi khusus tadi gitu. Jadi lebih ke fleksibel sih, Pak, kebutuhan anak kita sesuaikan, kemudian kita akan memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut gitu. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya lancar. Harapan saya sih nanti Ibu akan diizinkan atau sekolah akan diizinkan. Mudah-mudahan ya, kalau ngelihat menterinya kan menteri milenial ya. Ya, harapan saya sih akan diizinkan. Kenapa saya berharap seperti itu? Begini, Ibu, Finlandia itu jadi nomor 1 di bidang pendidikan sekarang ya, di seluruh dunia tuh Finlandia kiblatnya. Nah, Finland itu jadi seperti itu, apa kunci dasarnya? Jadi apa sih yang menjadikan Finland seperti itu?
Jadi mereka awalnya melakukan reformasi pendidikan. Reformasi pendidikan itu bentuknya begini. Masing-masing sekolah di distrik itu dibebaskan untuk berinovasi, memecahkan masalah. Ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan barusan. Kemudian dari masing-masing itu pemerintah memantau, belajar. Oh, ini berhasil, oh ini kurang berhasil, setengah berhasil. Nah, dari yang berhasil-berhasil itu dikumpulkan, bikin konsep, namanya konsep nasional. Jadi konsep nasionalnya itu diadap dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Selama ini kan kita disubsidi atau bahasa lebih tepatnya itu diberikan konsepnya top down kan? Iya, top down. Ya, dari atas ke bawah gitu. Diknas menentukan begini, harus begini, sekolah harus ngikut mau nggak mau. Nah, Finland itu sukses karena membalik prosesnya menjadi bottom up. Ya, Ibu bikin eksperimen atau apapun namanya ya, sekolah hybrid, sekolah flex, sekolah apa. Ini kan sebuah ide yang belum tentu dimiliki oleh semua orang, tapi ada di sekolah itu. Terus sekolah lain bikin ini, kemudian dipantau, diberikan izin untuk menguji coba. Waktu itu kan pemerintah Finlandia ditanya, ini kalau modelnya begini semuanya berbeda, tiap sekolah menggunakan sistem berbeda, nanti akan kalau terjadi kegagalan gimana? Jawabannya menarik, Bu. Kalau terjadi kegagalan, ya paling yang gagal cuma sekolah A, B, C, sisanya enggak. Tapi kalau sistemnya top down, nasional, kalau satu gagal maka gagal semua. Gagal semuanya. Iya. Gitu. Nah, itulah yang terjadi di Finlandia. Jadi mudah-mudahan sih dengan kita punya menteri milenial ya, dipanggilnya aja Mas Menteri kan gitu. Ya, kita harapkan bisa mengubah cara berpikir kita, sedikit saja mengadopsi apa yang pernah dilakukan oleh Finlandia dengan metode bottom up-nya. Gitu. Atau bisa dipakai keduanya, ya. Pakai sandwich strategi. Bottom up sama top down. Karena di kita masih ini Pak, hierarki pendidikannya masih sangat sangat konservatif. Jadi nggak bisa di breakthrough yang binasnya pengen ikut campur, terus pengawasnya yang kurang sama kemampuan untuk mengawasi sekolah, terus juga meningkatkan kualitasnya. Jadi sangat-sangat birokratis gitu. Ya, itu nanti namanya hybrid system ya. Hybrid system. Ya, saya paham sekali Pak Ahmad. Saya paham sekali. Saya berada di situ soalnya. Saya berada di situ. Kita ini seringkali serba salah gitu. Serba salah dalam artian apa? Mohon maaf sekali ya. Buat saya punya pemikiran yang namanya akreditasi itu bukan dari negara. Akreditasi itu dari user. Ya, dari papanya Ryan, dari papanya Sina, dari papanya Santi, dari papanya Ahmad, dari papanya siapa, itulah akreditasi. Jadi kalau papanya bilang sekolah ini bagus, itulah akreditasi. Real, fact, anaknya mengalami itu. Tapi pemikiran saya ini sulit diadoptasi. Jadi itu yang juga harus kita pikirkan. Jadi Pak Ahmad ini kayaknya adalah Sun Tzu-nya ya, tokoh bijaknya gitu. Jadi bisa melihat penengah. Iya, penengah dari semua sudut gitu. Walaupun kita punya cita-cita yang mulia, tapi ada sebuah kondisi yang harus juga kita pertimbangkan di titik tengah. Saya setuju biar perubahan itu lebih smooth dan tidak menyakitkan. Gitu. Jadi lebih berevolusi ketimbang berevolusi ya. Setuju sekali. Seperti itu kira-kira. Nah, ngomong-ngomong ini boleh nggak ya dipublikasi dengan diedit yang kira-kira? Boleh Pak, silakan. Boleh. Silakan Ayah. Ya, silakan boleh, Ayah. Pak Ahmad. Boleh saja. Ya. Saya secara pribadi terima kasih banyak Ayah Edi, kita bisa bertemu pada pagi hari ini, luar biasa. Walaupun mungkin pertemuan kita hanya sebatas ngobrolan saja, tapi saya banyak sekali yang saya dapat. Saya sampai tulis Pak. Hal-hal yang tadi Ayah sampaikan saya beberapa tulis, dan saya rasa ini jadi satu insight juga buat kami selaku pelaku pendidikan yang mungkin saat seperti ini banyak kekosongan ya, ada sisi kosong di otak saya yang kadang perlu diisi gitu.
Makanya kemarin saya juga baru beli buku yang Finlandia juga itu ayah. Masih plastikan, baru datang kemarin sore. Oke, Saya akan baca baik. lagi, kebetulan tuh yang dari Kak Dita ya. Kan saya juga ngikuti beberapa apa namanya YouTube-nya para mahasiswa guru terutama yang mereka ada di Finland, dan banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita kembangkan. Dan mudah-mudahan ini juga bagian dari saya belajar dengan Ayah Edi. Mungkin kalau kuliah kita 3 SKS ini ayah. Iya, sebenarnya sama-sama kita Bu belajar ya, karena kan masing-masing kita membawa puzzle-puzzle yang kita tidak miliki gitu. Yang ibu punya belum tentu saya punya, Pak Ahmad punya saya belum tentu punya, yang Ibu Ningrum punya saya belum tentu punya. Jadi sebenarnya kita berbagi puzzle aja Bu, begitu. Sehingga akhirnya gambarnya jadi lengkap. Seperti itu, makanya saya terbesit untuk meeting ini dipublikasikan biar mungkin ini menginspirasi sekolah lain gitu, bahwa sekolah itu bukan sesuatu sistem yang kaku, harus A, harus B, harus C. Enggak, fleksibel ngikutin suasana situasi. Apalagi kita melihat fakta bahwa anak-anak kita itu diciptakan tidak pernah sama. Kalau mobil ada limited edition, tapi anak-anak kita itu di only edition. Bayangkan di only edition ini harus masuk ke bengkel yang umum. Kalau kita bicara mobil, Setuju. ya kan harusnya dia di-treat dengan di only edition tadi, karena dia punya karakteristik yang berbeda, kelemahan, kelebihan yang berbeda masing-masing. Lebih seperti itu. Begitu kira-kira. Monggo, Pak Ahmad, Ibu Ningrum, Ibu Zu. Dari saya begitu kira-kira.